Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Arnelita, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan pola keruangan kota. Yang pertama, karakteristik kota. Menurut Bintarto, ciri kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. Ciri-ciri fisik diantara lainnya seperti sarana perekonomian, tempat parkir yang memadai, tempat rekreasi dan olahraga, alun-alun, dan gedung-gedung pemerintahan. Ciri-ciri sosial diantara lainnya seperti bersifat individualistis dan materialistis, terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin, norma-norma agama tidak begitu ketat, pandangan hidup lebih rasional, dan lain-lainnya. Ada pula ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama, egois. Tumbuhnya sikap egois disebabkan karena adanya pengaruh individualis, sehingga melahirkan persaingan antar warga. Yang kedua, memiliki pekerjaan yang beraneka ragam. Yang ketiga, masyarakat kota berfungsi sebagai agen perubahan karena pola pikir masyarakat kota terbuka dalam menerima budaya pengaruh dari luar. Pola keruangan kota. Yang pertama ada pola sentralisasi. Pola sentralisasi adalah pola di mana kota pola tersebaran kegiatan kota yang cenderung mengelompok pada suatu wilayah utama. Yang kedua, pola desentralisasi. Pola desentralisasi adalah pola tersebaran yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota. Yang ketiga ada pola nukleasi. Pola nukleasi adalah pola tersebaran kegiatan kota yang menyerupai pola sentralisasi, tetapi skala ukuran lebih kecil. Yang keempat ada pola segresi. Pola segresi adalah pola tersebaran kota yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial. Struktur keruangan kota. Teori yang pertama yaitu teori konsentris. Yang pertama ada daerah pusat kegiatan, kedua zona peralihan, ketiga daerah tempat tinggal para pekerja, yang keempat daerah tempat tinggal kelas menengah, yang kelima daerah tempat tinggal para pengelaju. Teori ketinggian bangunan. Teori ini diusulkan oleh Bruegel tahun 1955. Bruegel berpendapat bahwa ketinggian bangunan wilayah itu harus diperhatikan. Pada teori konsentris menekankan bahwa kota merupakan perwujudan dua dimensi secara horizontal. Teori sektor. Munculnya variabel sektor pertama kali ditemukan oleh Yot tahun 1939. Teori inti ganda. Teori inti ganda dikembangkan pertama kali oleh C.D. Harris dan F.I. Ullman tahun 1945. Ada berbagai kegiatan di pusat kota akan menimbulkan adanya pengelompokan segregasi dan penyebaran jenis-jenis kegiatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan ruang dalam kota, jenis-jenis kebutuhan warga kota, tingkat teknologi yang ada, perencanaan pembangunan perkotaan, faktor geografis setempat. Perencanaan penataan ruang perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek sosial, seperti kependudukan, sosial budaya, pendidikan, agama, status sosial, struktur sosial masyarakat. Yang kedua, aspek ekonomi, seperti pendapatan per kapita, produksi, perdagangan, pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek fisik seperti relief, tanah, dan lain-lain. Penataan ruang kota. Yang pertama, perumahan. Lahan perumahan di perkotaan biasanya sangat rapat karena jumlah penduduknya banyak. Yang kedua, industri. Yang pertama, industri berhaluan bahan, berlokasi di tempat terdapatnya bahan mentah tersebut. Yang kedua, di tempat pemasaran. Yang ketiga, industri berhaluan pekerja, berlokasi di tempat tenaga kerja yaitu pengerjaan bahan industri yang memerlukan keahlian khusus seperti membatik dan membordir. Jasa yang menggunakan lahan kota adalah jalan, terminal, rel kereta api, stasiun, dan lain-lain. Sarana pemerintahan. Lahan di kawasan perkotaan juga biasa digunakan untuk membangun sarana-sarana pemerintahan.
Tempat pemasaran, sebagian lahan yang dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan, pasar, mal, grosir, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.